الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, yang pada dirinya kelak di yaumil akhir kita harapkan dan kita nantikan syafaat yang tatkala itu kata Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini khatib ingin mengajak kita semua, wabil khusus buat diri pribadi khatib sendiri, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang mampu menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan takwa yang mampu menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Karena ayuhal mustami'un al-kiram,
jika kita telah merasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, maka kita akan mendapatkan satu predikat yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita ataupun judul khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah evaluasi introspeksi diri akhir tahun. Kita barangkali sama-sama maklum, hari ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. InsyaAllah besok kita akan menapaki, membuka lembaran baru tahun 1444 Hijriah, ditandai dengan hadir datangnya bulan Muharram yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inda iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atin hurum." Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan yang mulia dan menjadi awal ditetapkan penanggalan tahun baru Hijriah. Meskipun sama-sama kita maklumi, jika kita membuka lembaran sejarah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hijrah di bulan Muharram. Beberapa pendapat yang mengatakan, di antaranya Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Ishaq mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di pinggiran kota Mekah, pinggiran kota Yathrib itu bertepatan pada minggu kedua bulan Rabiul Awal. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah di bulan Muharram. Beliau sampai ke Yathrib, Madinah sekarang itu bertepatan pada minggu kedua bulan Rabiul Awal. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penetapan tahun baru Hijriah berawal daripada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Banyak pendapat sahabat yang menginginkan penetapan awal tahun baru Hijriah itu ditetapkan pada tanggal kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal. Ada yang menginginkan ditetapkannya tahun baru Hijrah itu pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj. Namun kesepakatan menetapkan bulan Muharram menjadi awal tahun baru Hijrah. Karena apa? Karena bulan Muharram memiliki keistimewaan dan bulan Muharram itu juga memiliki keterkaitan dengan para anbiya. Pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam tepat di hari 10 bulan Muharram. Kita sama-sama mengetahui Nabi Adam alaihi salatu wassalam beserta istrinya Siti Hawa menempati surga karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam melanggar perintah Allah makan buah khuldi, maka Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. 40 tahun dalam riwayat mengatakan Nabi Adam bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tepat di bulan Muharram Allah jawab,
Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh dari banjir bandang, juga berada di bulan Muharram. Diselamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun, juga berada di bulan Muharram. Maka sahabat sepakat bulan Muharram menjadi titik awal penanggalan bulan Hijriah. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Artinya sudah hampir 1 tahun kita menjalani kehidupan di tahun 1443 Hijriah. Tentu harus ada muhasabah, tentu harus ada introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Muhasabah ini penting kita lakukan. Introspeksi diri ini harus kita lakukan sebagai bahan kalkulasi amal kita, agar kehidupan kita di tahun 1444 Hijriah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang celaka itu adalah orang yang tahun ini jauh lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan orang yang paling merugi itu, kata Rasulullah, adalah orang yang tahun ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Kita tentu tidak menginginkan menjadi orang yang merugi. Kita tentunya tidak ingin menjadi orang yang celaka. Kita tentunya ingin menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu, kata Rasulullah, adalah orang yang tahun 1444 Hijriah kelak jauh lebih baik dari tahun 1443 Hijriah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melakukan satu evaluasi pada diri kita sendiri. Muhasabatun nafsi. Sudah seperti apa ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika pada tahun 1443 Hijriah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama berkaitan dengan ibadah salat berjamaah, memakmurkan masjid masih jauh, maka 1444 Hijriah harus menjadi titik awal, tonggak dalam sejarah kehidupan kita memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Yathrib. Begitu beliau sampai di pinggiran kota Makkah Yathrib, yang dilakukan pertama oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Itulah dia Masjid Quba. Artinya apa? Perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yathrib, titik awalnya adalah masjid. Memberi pesan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu dan senantiasa memakmurkan masjid. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara berkaitan dengan memakmurkan masjid, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jika kita ingin memakmurkan masjid, bangun masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun, membina masjid, ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun mahligai baginya di surga kelak. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita ingin memakmurkan masjid setelah kita bangun masjid, hari ini orang berlomba-lomba membangun masjid. Hari ini orang berlomba-lomba mempercantik masjid. Hari ini orang berlomba-lomba memperindah masjid dengan harga yang begitu fantastis. Bukan hanya ratusan juta, bahkan miliaran orang mampu mengeluarkan uang untuk membangun masjid. Tapi sayang, kita lupa untuk membangun orang-orang yang masuk ke dalam masjid itu sendiri. Coba kita lihat, ironis, menyedihkan, bahkan memalukan, tatkala kita mampu membangun masjid yang begitu indah, cantik,
Bahkan terkadang masjid hanya sekadar tempat orang berpose. Kita terkadang berkunjung di satu tempat misalnya, yang kita cari apa? Masjid. Untuk apa? Hanya sekedar untuk berfoto semata. Masjid menjadi tempat rekreasi, bukan menjadi tempat untuk menenteramkan hati. Jadi bagi kita yang hari ini berkeinginan untuk memakmurkan masjid, yang pertama bangun masjid, yang kedua masuk ke dalam masjid. Artinya apa? Setelah masjid kita bangun, setelah masjid kita bina, tantangan tanggung jawab kita adalah untuk memakmurkan masjid, masuk ke dalam masjid dalam rangka salat berjamaah. Ini evaluasi kita ayyuhal mustami'unal kiram. Jika seandainya tahun 1443 Hijriah yang lalu kita masih enggan, masih sungkan, masih malas untuk melangkahkan kaki menuju masjid dan musalla untuk melaksanakan salat berjamaah, harus ada upaya, harus ada tindakan nyata bagi kita. Harus ada reformasi total dalam kehidupan kita maupun keluarga kita, sanak saudara kita, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Jika itu tidak mampu kita lakukan, maka yakin dan percayalah hikmah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika kita ingin memakmurkan masjid, maka jadikan masjid ini sebagai sarana tarbiyah terkhusus buat generasi muda kita hari ini. Kita barangkali merindukan situasi-situasi di era 60-an, 70-an yang lalu, di mana masjid dan musalla menjadi tempat pendidikan, masjid menjadi kawah cendera di muka, masjid menjadi laboratorium umat, masjid menjadi tempat menempa pribadi-pribadi muslim. Hari ini apa yang terjadi? Masjid hanya sebatas tempat menjadi orang bangga, megah, indah, tapi sepi dari nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk saudara-saudara saya, para ikhwan yang hari ini diamanahkan menjadi dewan kemakmuran masjid, mari sama-sama kita jadikan masjid sebagai sarana tarbiyah, terutama buat generasi muda Islam. Kenapa? Karena nanti yang akan memegang tongkat estafet kemakmuran masjid di masa yang akan datang bukanlah kita lagi. Bukan orang-orang yang hari ini berada di saf terdepan ini, bukan. Tetapi mereka yang hari ini sedang bermain di belakang sana. Mereka yang sedang tertawa, cekikikan, bermain, gadget dan sebagainya. Itulah yang nantinya akan naik ke mimbar ini. Mereka lah yang nantinya akan berdiri menjadi imam. Bayangkan nantinya kalau itu tidak kita wariskan kepada mereka, siapakah yang nantinya akan melangsungkan kemakmuran masjid ini? Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini kita mampu dan dapat mengambil sedikit pelajaran berharga untuk membawa diri kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.